MK mengabulkan sebagian gugatan mengenai angka ambang batas parlemen dan juga meminta revisi mengenai hal ini sudah ada kepastian sebelum proses dari tahapan pemilu berikutnya, pemilu 2029. Nah, bicara mengenai angka ambang batas parlemen, awalnya memang diterapkan untuk bisa menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, termasuk juga kalau kita melihat bagaimana proses pileg ini berlangsung di pemilu 2024, banyak juga suara dari masyarakat, suara dari para voter yang terbuang. Saya mungkin bisa berikan sedikit gambaran karena hingga saat ini rekapitulasi dari KPU masih terus berlangsung berapa suara yang didapatkan oleh partai-partai politik. Tapi setidaknya saya bisa memberikan angka dari pemilu, terlaksananya pemilu pada saat ambang batas parlemen ini diberlakukan, berapa banyaknya jumlah suara masyarakat yang terbuang. Pemilu 2009 suara terbuang berjumlah 19 juta suara, pemilu 2014 terbuang mencapai 2,9 juta suara, lalu pada pemilu 2019 juga ada suara yang terbuang cukup melonjak sebesar 13,5 juta suara. Hingga saat ini memang masih naik turun jumlah suara yang didapatkan oleh partai, terutama partai-partai yang nyaris, yang suaranya berhimpitan dengan angka ambang batas. Jadi sekitar diprediksi sekitar 9 sampai 10 partai yang mungkin bisa lolos mencapai ke Senayan. Nah, kita akan bahas di malam hari ini, kita akan dengarkan suara dari masing-masing partai. Kami pilih partai-partai yang mewakili dari partai yang sepertinya sudah mapan, ada di golongan 4 teratas, sudah mengamankan kursinya di Senayan insya Allah. Kemudian juga partai yang menurut dari quick count dan juga rekapitulasi sementara real count, ini sepertinya kansnya sangat kecil untuk bisa melaju menuju parlemen. Dan juga partai yang tipis-tipis, kadang bisa masuk, tapi kadang tidak. Ini memang terjadi karena beberapa hari lalu melebihi atau mencapai 4%, tapi sempat di akhir pekan lalu turun dari 4% atau kurang dari 4%. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang akan berbicara dan juga memberikan pandangannya. Sebenarnya angka ambang batas parlemen berapa persen yang ideal? Sudah hadir bersama saya mewakili Partai Gerindra yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam. Ya, dan juga secara daring ini sepertinya baru ada beberapa narasumber yang bergabung, tapi sepertinya masih bisa atau baru bisa bergabung pada saat ini adalah Bang Fahri Hamzah, tentunya juga mewakili Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fahri Hamzah. Waalaikumsalam Bang Habib. Yuk, malam. Baik, Bang Fahri. nanti juga kita akan dengarkan bagaimana suara Mas Awi. Sepertinya sudah bergabung saat ini mewakili P3, Mas Ahmad Baidowi. Mas Awi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik. Pak Habib, Om Awi. Ya. Ratusan Ya. ribu. Dan juga nanti akan memberikan pandangan dengan kita, yaitu Profesor Siti Zuhro selaku pengamat politik yang saat ini juga masih menjalankan sholat maghrib. Nanti kita akan bergabung dan juga mendengarkan pandangannya. Tapi mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu suara Mas Awi. Mas Awi, bagaimana saat ini masih terus menghitung ataupun juga mengawal, maksud kami, mengawal perhitungan KPU mengenai suara yang dapat oleh P3, sempat naik turun sepertinya di akhir pekan lalu. Tapi rasanya P3 ini termasuk partai yang saat ini hasil pileg kali ini cukup ketar-ketir, cukup was-was, deg-degan. Termasuk juga ini merupakan salah satu imbas ataupun juga efek dari ambang batas sebesar 4%. Silakan Mas Awi. Ya, alhamdulillah hari ini kami kalau berdasarkan data internal P3 itu sudah melebihi angka 4%. Memang kemarin kita sempat dikejutkan oleh angka Sirekap yang tiba-tiba P3 kehilangan 30.000 suara. Bukan hanya persentasenya, tapi angkanya hilang gitu, suaranya hilang. Maka itulah kemudian kita protes, kita sampaikan surat kepada KPU, keberatan-keberatan yang terjadi terhadap persoalan di lapangan hari ini. Nah, selanjutnya terkait dengan angka 4% ini, karena itu sudah menjadi ketentuan perundang-undangan, ya memang harus diikuti. Kalau kemarin ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang meminta merevisi terhadap angka parliamentary threshold dan tidak lagi memberikan menyatakan bahwa 4% itu dianggap tidak memiliki landasan akademik, ya sama sekali ya kita hormati, namanya aja putusan Mahkamah Konstitusi itu kan setara dengan konstitusi, tinggal bertindaklanjutnya nanti di parlemen. Nah, soal ada usulan apakah berapa angkanya tentu kan perlu didiskusikan.
Kalau 0%-nya juga bagus gitu kan. Yang tidak boleh itu melebihi 4%. Itu jangan sampai melebihi 4% karena putusan MK sudah menyebut bahwa 4% ketinggian kalau melihat risalah dari persidangan dan juga pertimbangan hukum yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, nanti sebelum kita dengarkan juga suara Bang Fahri Hamzah, sudah bergabung juga dengan kita pengamat politik Prof. Siti Zuhro atau Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Wiwi. Selamat malam Mbak Putri. Baik, tadi kita Mas sudah Adib. sampai mendengarkan dari Mas Awi bagaimana kemudian pandangannya sebagai partai yang ini nyaris-nyaris beda-beda tipis dengan ambang batas parlemen. Begitu Mbak Wiwi. Nanti kita dengarkan juga langsung saja Bang Fahri, bagaimana juga Bang Fahri melihat hasil ini sejauh ini tentunya seperti yang sudah sempat saya sampaikan. Gelora kan kalau versi quick count ini kemudian tidak lolos untuk menuju parlemen. Kemudian hasil real count juga saat ini sepertinya ya masih tipis kansnya untuk terus melaju menuju Senayan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan juga, ini salah satu konsekuensi dari ambang batas ini 4%. Bang Fahri silakan. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang menurut saya perlu dipisahkan. Satu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sikap Mahkamah tentang ambang batas yang dianggap melakukan semacam pemberangusan ya terhadap suara masyarakat, suara pemilih yang memang selama ini sudah terlalu sering kita bahas bahwa sebenarnya dan seharusnya proses penghitungan suara itu harus berbasis kepada kemenangan yang real di tingkat daerah pemilihan masing-masing. Dan harusnya memang kalau saya lihat prosesi atau proses pemikiran di mahkamah ya, majelis itu mudah-mudahan semakin lama mengarah kepada betul-betul kita menyempurnakan metode penghitungan suara dan pemilu pada titik tidak ada lagi anomali dan tidak ada lagi situasi yang kita anggap memang ada klausul yang mengorbankan hak-hak masyarakat dan suara masyarakat di dalam pemilu. Itu yang pertama yang saya kira nanti Mbak Wiwi dan semua kawan-kawan yang kemarin ikut di dalam bersikap di dalam momen-momen Pilpres dan Pileg ya, harusnya kita keluar, kita membuat rumusan cukuplah ya, nggak usah ada lagi permainan di dalam aturan pemilu ini yang memang pada dasarnya itu sejak awal salah gitu. Mari kita betul-betul sempurnakan dan pemilu kita betul-betul lubangnya kita tutup sekali untuk selamanya, tidak ada lagi lubang-lubang yang menyebabkan kita mempertanyakan ya demokratis tidaknya berazas kedaulatan rakyat atau tidak dari pemilu kita ini. Saya kira itu pesannya dari Mahkamah Konstitusi. Nah yang kedua saya kira yang sedang terjadi sekarang ya kita lihat ya, karena ini sudah merupakan peristiwa, tapi menurut saya lubang-lubang yang coba diungkap oleh Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih penting untuk kita fokus, kita bahas, kita selesaikan ke depan. Kita sekali sempurnakan pemilu ini untuk seterusnya, dan saya yakin karena Partai Gerindra dan Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu kali ini juga menunjukkan yang sama. Kemarin memang juga tidak setuju dengan presidensial threshold, tidak setuju dengan parliamentary threshold yang kita sudah analisis dari awal berpotensi untuk mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu ini. Saya kira itu Mbak yang paling penting sekarang ini. Baik, Bang Habib sebagai perwakilan dari partai yang sudah mapan, angka ambang batas parlemen termasuk lubang-lubang dalam pemilu? Jadi pertama kami menghormati apapun yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus mentaatinya. Memang ada beberapa persoalan teknis ya, pengalaman saya di DPR yang memang harus juga menjadi pertimbangan kita semua. Sehingga akhirnya ada solusi seperti apa. Ya. Hal teknis yang saya lihat misalnya dengan P3, kasus P3 kemarin. Ya. P3 kalau nggak salah 19 kursi. Di Komisi 3 itu
ada 1 orang saja dari P3. Kebetulan Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani ini juga wakil ketua MPR, ya kan? Yang saya lihat memang agak kerepotan beliau menghadiri semua rapat Komisi 3. Bahkan kadang-kadang kita by phone lah akhirnya, semacam live by phone, dan beliau dalam konteks pengambilan keputusan rame-rame kita dengar, kita telepon. Bagaimana sikap P3? Oh ya begini, atau udah saya bisikin ke anggota DPR dari fraksi lain, namanya ini, dia yang akan menyampaikan. Nah, menurut saya secara teknis ya, bukan prinsip. Nanti kita cari prinsipnya. Yeah. Setidaknya jumlah anggota DPR dari satu partai itu sama dengan jumlah komisi, ya kan ya? Atau kalau mau lebih ideal lagi, sama dengan jumlah komisi AKD. Ya, kan AKD itu ada AKD komisi dan AKD non komisi. AKD itu alat kelengkapan Dewan Prof. Jadi AKD itu terdiri AKD komisi 1 sampai 11, ada 11 komisi. Plus kayak MKD, Balek, Banggar itu kan AKD non komisi. Kalau nggak salah itu ada 6. Jadi sekitar 17. Nah, kalau 17 itu sebetulnya menurut saya angka ideal yang minimal. Tapi kalau nggak setidaknya 11. Karena agak susah ya kalau 1 orang anggota DPR merangkap di 2 komisi. Karena kerja kami itu sepanjang minggu jamnya sama, ya kan? Bagaimana pengambilan keputusan penting dan bagaimana kerja-kerja pengawasan. Nah, ada usulan misalnya dari Mbak Grace Natali. Ya, kebetulan yang fenomena itu juga PSI. Karena banyak sekali tokoh-tokoh suaranya besar, ratusan ribu akhirnya nggak masuk gara-gara ada klausul ini. Ya. Semacam apa namanya fraksi threshold. Menurut saya ini masuk akal sepanjang ini dideklar sebelum pemilu. Jadi rakyat yang memilih partai tertentu tidak terpaksa apa namanya partai tersebut ketika membentuk fraksi di DPR tidak terpaksa hanya karena nggak cukup nggak cukup anggotanya gitu loh. Dia rakyat sudah tahu kalau saya milih partai ini yang berkoalisi dengan ini akan menjadi satu fraksi. Ya. Jadi kalau tidak seperti itu, saya takutnya ya sama-sama misalnya beberapa partai yang berbeda corak ideologi, ya, berbeda karakternya, sama-sama nggak lolos misalnya, ya kan? Nanti begitu setelah pemilu semacam kawin paksa jadinya. Rakyat yang milih juga agak-agak terjebak loh. Saya milihnya partai A, saya nggak suka dengan partai B. Kenapa sekarang partai A satu fraksi dengan partai B? Mestinya itu kalau menurut saya kalau mau diakomodir ya nanti sebelum pemilu sudah dideklar gitu loh partai yang akan berkoalisi partai-partai ini sehingga setelah pemilu pelaksanaannya ini sehingga kalau saya mendengar mungkin Bang Fahri lebih senior ya pernah mengalami yang waktu itu parliamentary threshold-nya rendah sekali kalau nggak salah ada partai Bulan Bintang zaman itu ya. Katanya kalau saya dengar dari senior itu kelabakan sekali, rapatnya pontang-panting sekali dari komisi ini harus pindah. Kalau nggak salah itu Pak Ngabalin yang jadi cerita yang saya dengar dari senior. Wah Pak Ngabalin dulu susah banget loh rapat, ya dari padahal kan kita kerja ini kan full time di komisi kerja DPR ya paling konkret itu menurut saya komisi. Kayak saya ini komisi dari kecil. Sampai lulus kuliah itu disebut Mr. On Time. Cuma kalau di DPR nggak ada Mr. On Time. Nggak bakal kita bisa jadi 100% on time. Karena saya harus rapat ini, MKD juga. Ya kan saya di MKD. MKD jamnya sama. Kita ngotot mau dimajuin, kawan-kawan yang lain, namanya nggak bisa gitu loh. Itu baru soal rapat, belum kunjungan ke daerah, belum kunjungan ke luar negeri. Nah, jadi itu hal-hal teknis itu kan kita perhatikan. Jadi mungkin nanti acuannya bukan persentase, tapi pengaturan jumlah minimal berapa. Atau memang skenario, kalau toh tidak pakai aturan jumlah sesuai dengan AKD atau komisi, tetapi semacam fraksi penggabungan fraksi itu haruslah dibahas sebelum tahapan pemilu. Jadi rakyat milih itu udah tahu. Jadi yang prinsip kita akomodir, yang teknis kita antisipasi. Jadi kita di DPR itu bisa maksimal. Bayangkan Mbak, misalnya saya partai tidak ada pengaturan yang detail. Satu partai, ya, saya di Komisi 3, tapi di Komisi 1 nggak ada anggota. Ada masyarakat dari Jakarta Timur datang, Pak, ini masalah ini
dengan TNI, tanah kami di ini dengan TNI. Kan nggak bisa kita, saya bukan di Komisi 1 gitu loh. Rakyat kan taunya kan partai itu bisa membantu dia dalam semua aspek. Akhirnya harus mendengarkan masyarakat ini keluhan tersebut. Ya ini sehingga fenomena rapat di DPR kan anggota nanya mau dijawab udah nggak ada yang nanya. Nah itu kan jelek di mata publik. Seolah-olah kita ini nggak disiplin. Padahal kita itu menghadiri rapat yang lainnya. Ada keterbatasan. Ya iya, nggak mungkin kita ini kan bagi dua. Mungkin seperti itu. Jadi diakomodir. Putusan MK harus kita taati, teknisnya harus kita antisipasi. Itu dia. Ada kendala-kendala teknis, Mbak Wiwi, seperti disampaikan oleh Bang Habib, yang harus dialami, dijalankan oleh para anggota Dewan. Tapi kemudian juga bicara mengenai pileg yang baru saja kita rasakan ini, ada suara masyarakat yang terbuang. Padahal tadinya soal ambang batas parlemen adalah tujuannya menyederhanakan partai politik yang masuk ke Senayan. Nah ini nanti bagaimana gesekan-gesekan seperti ini, ada gap-gap ataupun celah-celah lubang-lubang bisa diantisipasi, nanti merevisi undang-undang yang berikutnya atau yang baru menjelang pemilu berikutnya. Nanti Mbak Wiwi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.